tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie? Samping. Ayo. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil. Ini kau. Mobil. Ini kau. Capek kami ini. Angkat aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bahaya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal.
Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie?
Samping. Udah. Ayo. Kau. Yo. Lambat. Jangan. Oke ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Pas lagi nih. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami ini. Angkat aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Tidak ada mas saya. Aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya.
Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bundakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie? Samping. Ayo. Kau. Yo. Lambat. Jangan. Aku ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil lah. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Bas lagi. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami ini. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bahaya.
Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban.
Mana selfie? Samping. Udah. Ayo. Kau. Yo. Lambat. Ayo. Udah dulu. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Pas lagi. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami ini. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya. Aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur.
Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie? Samping. Ayo. Kau. Lambat. Jangan. Apa ya? Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil lah. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Kasih lagi nih. Ini kau.
Ya. Capek kami ini. Tangkap aja dah. Jangan dia ada ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak lawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bawa ya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing, Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing, Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing, Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan.
Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana sempi? Samping. Udah. Ayo. Kau. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil lah. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Pas lagi nih. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami ini. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya. Aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bahaya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie? Samping.
Ayo. Kau. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil lah. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Ini kau. Ini kau. Ya. Capek kami ini. Angkat aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Ini dari mas saya. Aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak lawan ini. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bawa ya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing, Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Iya,
Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana senpi? Samping. Ayo. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Kasih lagi nih. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami ini. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bawa ya.
Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing, Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing, Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban.
Mana selfie? Samping. Ayo. Yo. Lambat. Jangan. Ako ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil lah. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Pas lagi nih. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami nih. Tangkap aja. Jangan ada ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak lawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai
mengenai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie? Samping. Ayo. Kau. Yo. Lambat. Jangan. Apa ya? Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Bawa mobil lah. Ini kau.
Mobil. Sini kau. Sini kau. Ya. Capek kami ni. Angkat aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak lawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bahaya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing, Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing, Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing, Natal, Sumatera Barat.
Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie? Samping. Ayo. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil lah. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Pas lagi nih. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami ini. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Tidak ada mas saya. Aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Terima kasih. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih paskibraka di sekolahnya.
Korban mengikuti latihan paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie?
Samping, samping, samping. Jangan. Ini kau. Ini kau. Ini kau. Ini kau. Mobil. Ini kau. Ini kau. Ya. Capek kami ini. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak lawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bahaya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing, Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing, Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya.
Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana selfie? Samping. Ayo. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Pas lagi. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami ini. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya. Aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah.
Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban.
Mana selfie? Samping. Ayo. Kau. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil lah. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Pas lagi nih. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami nih. Tangkap aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak lawan dia. Enggak lawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bawa ya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian.
Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Mana sempi? Samping. Ayo. Yo. Lambat. Jangan. Oh ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Mobil lah. Ini kau. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Kasih lagi nih. Ini kau.
Capek kami nih, capek kami nih. Tangkap aja dia. Jangan dia raya. Jangan ada. Dari mas saya aman. Set ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Udah enggak melawan dia. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah, bahaya. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirimi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan.
Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa